Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan Bunda Kiamah. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat anggrek pada waktu akan kita tinggal liburan maupun waktu akan kita tinggal mudik. Nah, liburan akhir tahun ini biasanya teman-teman semua pasti pada jalan-jalan, liburan, bahkan ada yang mudik. Nah, cara merawatnya tergantung sahabat semua akan liburan atau mudik berapa hari. Apakah hanya sehari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu. Nah, itu akan berpengaruh pada cara kita merawat anggrek. Jika sahabat semua hanya liburan sehari 2 hari, maka tidak perlu ada perawatan khusus untuk anggrek. Karena memang pada waktu sehari 2 hari itu kadang-kadang kita pun tidak melakukan apa-apa untuk anggreknya. Belum jadwal penyiraman, belum jadwal pemupukan, dan kemungkinan untuk hama, serangga itu juga masih terjangkau dalam pengamatan kita kalau liburannya hanya 2 hari. Namun yang menjadi masalah apabila kita mudik atau liburan selama 1 minggu. Kadang-kadang kalau tidak kita rawat dengan baik, jangan-jangan pada waktu setelah liburan atau setelah kita mudik, anggreknya layu, kering kerontang, kepanasan, atau mungkin busuk. Nah, di sini saya akan berbagi tips cara merawatnya. Anggrek-anggrek yang cantik seperti ini pada waktu sebelum kita liburan maupun setelah liburan itu harapan kita semua. Nah, karena saat ini adalah bulan Desember, merupakan musim hujan ya sahabat semua. Jadi seringkali hampir tiap hari hujan turun. Nah, yang perlu sahabat ketahui adalah letak dari anggrek tersebut. Apakah full sun, full rain, jadi terbiasa terkena sinar matahari maupun terkena hujan. Untuk anggrek-anggrek yang perawatannya itu memang terbiasa terkena hujan dan terkena sinar matahari, tidak masalah kita tinggal selama 1 minggu. Karena anggrek-anggrek tersebut pasti selama 1 minggu itu pun tanpa kita menyiram sudah terkena hujan. Nah, namun untuk anggrek-anggrek yang rumahan, maksudnya hanya kita taruh di dalam pot, kita taruh di teras, perlu perawatan yang ekstra apabila ditinggal mudik selama 1 minggu. Contohnya adalah untuk anggrek ini. Ini merupakan anggrek Celogin pandurata, kebetulan sudah keluar kenop. Kalau dilihat dari medianya, malah anggrek ini medianya minimalis ya. Hanya menggunakan arang dan pecahan pot gerabah. Sedang pot yang digunakannya adalah pot plastik, kemudian di bagian bawahnya itu ada lubangnya. Nah, untuk anggrek ini apabila tidak disiram selama 1 minggu dan posisinya di teras misalnya, di teras yang tanpa kena hujan, ada kemungkinan dalam 1 minggu itu akan menjadi layu karena tidak ada asupan air. Nah, untuk itu di sini pun saya contohkan untuk anggrek yang lainnya. Ini jenis anggrek keriting. Kemudian kalau dilihat dari medianya, ini menggunakan media arang juga. Media arang itu merupakan media yang poros air ya, tidak menyimpan air. Apalagi potnya untuk anggrek yang ini, potnya berlubang banyak. Nah, praktis dari tanaman ini sangat membutuhkan asupan air yang lebih banyak. Karena medianya sama sekali tidak menyimpan air. Kemudian untuk anggrek yang selanjutnya, di sini ada Dendrobium. Kemudian untuk medianya sedikit berbeda dengan yang tadi. Ini menggunakan media akar kadaka. Kemudian di sampingnya juga ada pecahan pot gerabah ya. Untuk media akar kadaka ini relatif bisa menyimpan air. Tapi daya simpannya berbeda dengan moss ya sahabat semua. Jadi pada waktu menggunakan akar kadaka, penyiraman bisa kita lakukan 3 hari sekali. Kemudian ini ada Dendrobium lagi, Dendrobium pataya. Kondisinya juga baru berbunga. Nah, untuk anggrek Dendrobium ini media yang digunakan adalah arang juga. Kita lihat
tanamannya ini memang jenisnya kecil ya sahabat semua, dan potnya pun juga kecil. Nah, ini di sini menggunakan media arang, media yang poros air, tidak menyimpan air. Kemudian potnya pun berlubang-lubang, jadi sangat membutuhkan asupan air yang cukup. Ini untuk bunganya memang tidak terlalu banyak karena sudah banyak yang rontok ya. Kemudian saya contohkan lagi untuk capung Jawa. Ini plantnya cukup segar. Kemudian ini juga menggunakan media arang, namun potnya hanya ada lubang di bagian bawah. Jadi proses penguapan lebih sedikit, berbeda dengan yang lubangnya banyak. Nah, dengan berbagai macam anggrek dengan media yang berbeda-beda, tentu saja cara perawatannya pun berbeda-beda. Nah, yang perlu dilakukan sebelum mudik adalah anggrek-anggreknya harus kita siram sampai kenyang. Kita basahi seluruh tanamannya, baik itu dari daun, kemudian batangnya, kemudian medianya, sampai benar-benar basah ya sahabat semua. Bukan hanya penyiraman yang dispray, karena ini mau kita tinggal selama 1 minggu. Jadi kita siram sampai benar-benar medianya semuanya terbasahi. Kan kalau kita menyiram hanya dengan dispray itu airnya hanya sedikit. Itu bisa kita lakukan kalau kita hanya di rumah saja. Jadi kita bisa memantau keadaan anggreknya. Nah, karena ini mau ditinggal liburan harus kita siram sampai semuanya basah seperti ini. Ke semua bagian. Memang terkesan agak boros air karena mau ditinggal mudik. Kemudian khusus untuk yang Celokin pandurata, setelah disiram saya pun masih menyiapkan wadah yang berisi air. Airnya tidak usah terlalu banyak, cukup ada di bagian bawahnya untuk menjaga kelembapan supaya anggrek ini pada waktu ditinggal seminggu tidak dehidrasi. Jadi ada air dari bawah dan akar yang bagian bawah terkena dari airnya ini. Akar tetap dapat menyerap air dari bawah. Nah, kemudian untuk yang akar kadaga ini posisinya masih basah dan ini relatif aman sih, kan penyiraman biasanya kita lakukan 3 hari sekali kalau cuaca sangat panas. Namun ini apabila ditinggal seminggu dan dengan musim hujan seperti ini, walaupun ditaruh di teras, insya Allah masih aman tanpa kita beri air di bagian bawahnya. Namun berbeda dengan anggrek-anggrek Dendrobium yang medianya hanya menggunakan arang, kemudian potnya juga berlubang banyak. Nah, saya sarankan ada air di bagian bawahnya. Nah, sahabat semua, itu tips cara merawat anggrek pada waktu ditinggal mudik atau liburan supaya anggreknya tetap sehat dan tidak dehidrasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan, semoga sehat selalu.